Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Esi Elektronik. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya ya, yaitu tentang tips sederhana agar OCL 150 watt bisa bertenaga ya. Tapi sebelumnya saya akan disclaimer dulu ya, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan kepada teman-teman ya, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi saja ya, sesuai pengalaman yang sudah saya alami. Oke, langsung saja ya teman-teman. Tanpa basa-basi, di sini saya tekankan poin pertama yang harus teman-teman lakukan, yaitu atau yang harus teman-teman siapkan. Poin pertama ya, di sini nomor 1 yaitu PSU ya teman-teman, PSU atau trafonya ya. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, nomor 1 saya tekankan lagi, yaitu PSU atau trafo yang menentukan hasil akhir dari sebuah power amplifier ya. Nah, ini trafonya seperti ini, dan kebetulan ini saya ada contoh untuk trafonya. Kalau teman-teman memakai trafo yang 5 ampere besar seperti ini dan 5 ampere kecil seperti ini, tentu hasilnya juga akan berbeda ya. Jadi sudah sangat jelas sekali ya, kalau teman-teman misalkan menggunakan trafo yang besar dengan menggunakan trafo yang kecil, sudah pasti tenaganya lebih mantap lagi menggunakan trafo yang besar ya. Nah, jadi itu poin pertama yang paling penting ya. Paling penting saya tekankan lagi, yaitu PSU untuk menyuplai semua kebutuhan dari power amplifier ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, nomor satunya. Untuk komponen Reaper saya akan bahas juga sampai akhir ya. Jadi teman-teman tonton terus videonya sampai selesai agar tidak gagal paham ya, dan kita sama-sama belajar di sini. Tentunya teman-teman kalau sudah memenuhi syarat PSU atau syarat nomor 1 ini ya, poin paling penting. Nah, ini komponennya bisa mengikuti dari PSU ini ya teman-teman, bisa disesuaikan sesuai dengan PSU yang teman-teman sudah siapkan. Nah, oke, lalu berikutnya poin kedua yaitu elko ya, atau kapasitor. Nah, ini poin kedua, elko. Sorry, salah nulisnya. Nah, ini poin kedua, elko ya, atau kapasitor. Nah, untuk elko di sini teman-teman saya sarankan usahakan minimal menggunakan elko paling kecil ya 10.000 mikro ya. 10.000 mikro, maupun itu trafo kecil ataupun trafo besar. Jadi disarankan minimal 10.000 mikro ya. Karena mengingat sebuah elko itu adalah untuk sebagai tandon ya, atau kapasitas muatan sementara untuk dikeluarkan ke power amplifier ya, untuk tandon ya, biar tidak kedodoran dan juga trafonya tidak terlalu panas ya. Nah, sudah saya tulis di sini 10.000 mikro saja ya untuk minimalnya, tapi terserah dari teman-teman juga ya. Nah, lalu poin 3 di sini, oke, sorry, tunggu ya, di sini minimal saya tulis juga ya, ini minimal 5 ampere ya. 5 ampere murni atau 5 ampere besar. Nah, lalu yang ketiga atau poin ketiga yaitu penggunaan dalam voltase dari sebuah trafonya ya. Nah, untuk voltase, dari sejak awal saya suka merakit power amplifier, saya tidak pernah menggunakan voltase yang kecil ya, ataupun misalkan ada 12 volt, ada 18, ada 25, ada 32, ada 45 ya.
Nah, kalau ada 45, saya langsung ambil saja yang tegangannya paling besar ya, atau paling tinggi ya. Nah, di sini bisa teman-teman menggunakan 32 volt atau 50 ataupun 45 PAC ya. Maupun itu driver power amplifier-nya untuk berdaya kecil ataupun daya besar, pasti saya langsung ambil tegangan paling tinggi ya. Nah, karena ya itu mengingat dari awal tadi PSU itu adalah penentu hasil akhir ya. Nah, kalau untuk subwoofer atau sub minimalnya menggunakan tegangan 55 PAC sampai 65 PAC ya. Atau tidak terbatas lah kalau teman-teman bisa merakitnya. Nah, di sini saya tuliskan saja 65 PAC ya untuk sub gitu. Jadi untuk sub itu harus benar-benar ya, tegangannya harus benar-benar besar dan ampernya juga harus benar-benar mumpuni ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian drivernya ya. Kalau dirasa teman-teman PSU-nya sudah mumpuni, sudah mantap ya. Nah, baru kita lanjut ke modifikasi di bagian drivernya. Nah, untuk modifikasi ini tergantung teman-teman ya. Disesuaikan juga untuk sesuai kebutuhannya. Nah, ini kalau versi saya jadi seperti ini ya. Untuk poin nomor 4, pertama kita tulis dulu kapasitor driver ya di sini yang harus dimodifikasi. Ini khusus OCL 150 watt ya. Nah, di sini untuk kapasitor drivernya teman-teman ganti saja nilainya dengan 22 mikro 100 volt ya, agar bisa disuplai tinggi. Jadi teman-teman nggak perlu bingung atau nggak perlu pilih-pilih kapasitor yang mana. Nah, teman-teman tinggal ganti saja 4 kapasitor ini ya. Ini terdapat 4 buah kapasitor yang nilainya biasanya rata-rata 47 mikro ya. Nah, ini bisa teman-teman ganti dengan 22 mikro 100 volt ya kali 4. Nah, lalu poin berikutnya nomor 5 yaitu dioda. Untuk dioda ganti saja menggunakan dioda 1 ampere. Kalau biasa di driver dari pasarannya menggunakan 1N4148. Nah, jadi teman-teman tinggal ganti saja semua diodanya menggunakan dioda 1 ampere ya. Nah, di sini kebetulan ada contohnya ya. Bisa menggunakan 4002, 4007 ya. Tergantung teman-teman juga. Disarankan ya 1 ampere saja. Nah, oke, lalu berikutnya untuk TR osilator juga ya. Teman-teman harus modifikasi agar bisa disuplai dengan voltase besar ya, atau voltase tinggi. Teman-teman bisa mengganti transistor yang bawaannya 733 atau A564 bisa diganti dengan 2N5401 ya. Nah, di sini kebetulan juga saya ada contohnya. Tapi harus diperhatikan juga untuk pin out dari transistornya ya, karena berbeda untuk pin out dari A733 dan juga 2N5401. Teman-teman bisa searching saja di Google ya, banyak untuk data sheet pin out dari transistor. Oke, tunggu saya tulis dulu ya biar teman-teman bisa ikuti juga atau bisa sama-sama belajar ya. Nah, di sini TR osilator bisa menggunakan 5401 ya. Nah, oke, berikutnya kita lanjut ke TR pas ya. Nah, untuk TR pas ini saya sarankan menggunakan juga yang bisa disuplai dengan voltase tinggi. Nah, contohnya seperti transistor yang bisa disuplai tinggi yaitu
TR ini ya teman-teman, jenisnya NPN. Hati-hati NPN ya teman-teman. Nah, di sini saya suka menggunakan C4793 ya. Ini kebetulan transistor ini bisa disuplai untuk voltase tinggi ya. Dan untuk hasilnya juga lumayan ya teman-teman, lumayan jernih, tidak panas untuk supply bias ke TR drivernya. Nah, untuk TR pas di sini saya tulis saja C4793 ya. Lalu berikutnya poin nomor 8, yaitu kita lanjut ke bagian TR driver ya. Nah, di sini untuk TR driver saya biasa juga menggunakan C4793 beserta pasangannya ya. Nah, seperti ini C4793 dan pasangannya A1837 ya. Karena TR ini menurut saya cukup handal ya untuk disuplai tinggi. Oke, lalu berikutnya kita tulis dulu ya. Ini nomor 8 tadi TR driver. Di sini saya suka menggunakan C4793 dan pasangannya A1837 ya. Nah, lanjut teman-teman. Ini ke bagian pinalnya ya. Untuk pinal pasti teman-teman sudah pada tahu ya. Untuk pinal yang berdaya besar bisa menggunakan C5200 ataupun bisa menggunakan Sanken ya. Tapi saya pribadi lebih suka menggunakan TR Toshiba ya, entah kenapa. Mungkin selera orang beda-beda ya teman-teman. Tapi saya pribadi lebih suka menggunakan TR Toshiba. Nah, perlu saya tegaskan lagi, teman-teman harus bisa lebih bijak ya untuk memilih TR pinal ini, karena sekarang sudah banyak ya di pasaran jenis transistor pinal seperti ini yang harganya murah, yang harganya mahal. Jadi teman-teman silahkan pilih sendiri ya untuk TR pinal ini. Cari distributor yang menurut teman-teman bisa dipercaya ya, atau dijamin kualitasnya. Nah, di sini saya tuliskan saja untuk TR ya, Toshiba atau Sanken TR pinal. Nah, oke teman-teman, jadi kesimpulan dan poin-poin paling terpenting dalam merakit sebuah power amplifier agar bisa bertenaga atau bisa lebih, ya bisa dikatakan lebih empuk ya, yaitu PSU ya teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan, yaitu PSU ya. Nah, di sini ada 3 poin penting ya teman-teman untuk menentukan hasil akhir dari power amplifier, yaitu 3 poin ini nih teman-teman yang saya lingkari. PSU, nomor 2 elko, nomor ketiganya yaitu penggunaan atau pemakaian voltasenya ya teman-teman. Nah, jika PSU-nya sudah mumpuni, menurut teman-teman sudah jos lah atau sudah mumpuni ya. Nah, ini komponen-komponen yang ada di kit drivernya baru bisa mengikuti dari sebuah daya PSU-nya ya, disesuaikan untuk resistor, untuk transistor, untuk dioda ya. Jadi disesuaikan. Kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi cara mengenai modifikasi OCL ini agar suaranya jernih dan lantang dan juga bersih ya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya, ataupun link di atas ini. Di sana saya sudah pernah upload ya untuk cara modifikasi power OCL-nya agar supaya lebih jernih ya. Teman-teman tinggal cek saja. Nah, jadi hanya ini ya teman-teman yang bisa saya share atau bisa saya bagikan pengalaman saya. Ini versi saya ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini versi saya dari ESI Elektronik ya, karena selera orang itu beda-beda ya. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, jadi tergantung teman-teman sendiri dan teman-teman buktikan sendiri ya, karena ini hanyalah menurut versi saya.
belum tentu versi orang lain bisa sependapat dengan yang saya sampaikan tersebut ya. Nah oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mencobanya, silahkan di screenshot saja ya ini, atau ulang lagi videonya dari awal biar teman-teman nggak gagal paham ataupun salah pengertian. Nah di sini adalah faktor utama ya, saya tulis lagi faktor utama, yaitu 3 poin ini: PSU, elko, dan penggunaan voltase, juga ampere dari trafonya ya. Oke teman-teman, semoga di kesempatan video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Dan mohon maaf juga untuk para master-master elektronik di sana apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan di sini saya sekali lagi tekankan, di sini tidak menggurui ya, tidak menggurui ataupun tidak mengajarkan kepada teman-teman, tetapi di sini saya hanya berbagi pengalaman sesuai pengalaman yang sudah saya alami ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mantap, semoga sukses terus. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan video berikutnya.